Pelaksanaan pemilihan kepala daerah Pilkada DKI Jakarta telah sukses digelar. Pasangan Anies Baswedan Sandiaga Uno menang mutlak dengan perolehan suara 57%, sedangkan pasangan Basuki Cahayapurnama Jarod Saiful Hidayat yang semula diunggulkan hanya mendapatkan 42% suara. Kekalahan Basuki Cahayapurnama dari Anies Baswedan masih meninggalkan persoalan tersendiri, terutama kekhawatiran bagi para partai politik pendukungnya. Kemenangan Anies dianggap tidak lepas dari memanasnya isu SARA Pilkada DKI Jakarta. Survei Litbang Kompas pada Desember 2016 menyebutkan akan adanya kenaikan pilihan politik berdasarkan basis primordial agama atau sering disebut politik aliran pada Pilkada DKI 2017. Litbang Kompas juga menyebut responden memilih partai berbasis masa Islam cenderung memilih kepala daerah yang seakidah, meskipun aspirasinya berbeda dengan dukungan yang diberikan partai pilihan mereka. Suhu politik mulai memanas seiring berkembangnya isu SARA yang mewarnai pelaksanaan kampanye calon gubernur DKI Jakarta. Bermula dari beredarnya spanduk di masjid dan musola yang menolak mensolatkan jenazah pendukung pasangan calon gubernur Basuki Cahayapurnama Jarod Saiful Hidayat karena dianggap telah menistakan agama. Berlanjut dengan kabar jenazah Nenek Hindun binti Raisman yang ditolak warga dan pihak musola sehingga terpaksa disolatkan di rumah. Belakangan kabar tersebut dibantah warga maupun pihak musola. Bahkan pihak keluarga pun akhirnya menegaskan jenazah Nenek Hindun terpaksa disolatkan di rumah karena keterbatasan orang dan waktu, bukan karena ditolak warga maupun pihak musola. Bahkan yang membantu mengurus jenazah Nenek Hindun mulai dari memandikan hingga pemakaman justru dari tim ses pasangan calon gubernur Anies Baswedan Sandiaga Uno. Sehingga dipastikan kabar panas mengenai adanya isu SARA tidak ada. Pihak kepolisian sampai turun tangan untuk berkoordinasi dengan pengurus RT, masjid, dan warga sekitar untuk memperjelas kesalahpahaman yang ada. Lain lagi yang dihadapi Jarod Saiful Hidayat yang kembali harus menghadapi penolakan oleh warga. Kali ini penolakan terjadi saat Jarod menghadiri haul mantan Presiden Soeharto dan peringatan Hari Super Semar ke-52 di Masjid Atin di kawasan Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Jarod sempat dihadang oleh sekelompok massa. Massa sempat meneriaki Jarod dalam perjalanannya menuju lokasi acara. Jarod ditolak jamaah karena dianggap bagian dari Basuki Cahayapurnama yang dituduh telah menistakan agama Islam. Beruntung aksi penolakan ini tidak berlangsung lama karena langsung dilerai jamaah lain. Untuk mengamankan situasi, Jarod sempat dievakuasi oleh petugas kepolisian yang berjaga di lokasi masjid. Setelah sempat masuk dan mengikuti acara beberapa saat, akhirnya Jarod dan rombongannya memutuskan untuk meninggalkan Masjid Atin lebih cepat. Wakil Ketua Setara Institut Bonar Tigor mengungkapkan, meningkatnya isu SARA di Pilkada DKI Jakarta dikhawatirkan berdampak ke daerah lain, seperti yang dialami calon penantang petahana di pemilihan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang dituding Syiah. Penggunaan isu SARA di Jakarta dikhawatirkan menyebar ke daerah lain dan menyebabkan wajah buruk bagi demokrasi di Indonesia. Tidak hanya pada pilkada, tapi juga pemilihan presiden. Sementara tim pemenangan Anies Sandi EFC Pulau membantah banyak pemilih tidak rasional yang memilih Anies Sandi. Apalagi dikaitkan kemenangan Anies Sandi karena isu-isu primordial seperti agama. Menurut EF, berdasarkan data exit poll hanya 22% yang memilih karena agama. Sementara Anies Sandi memperoleh suara 58%. Artinya, 36% pendukung Anies Sandi tidak memilih berdasarkan isu primordial. Ya, Pilkada DKI melahirkan istilah baru ya, politik aliran begitu. Itu tema kita, fenomena politik aliran. Pilkada telah berlalu, tapi bagaimana wajah perpolitikan di Indonesia? Benarkah telah terjadi polarisasi yang sulit
disatukan kembali begitu ya, setidak-tidaknya di medsos begitu pemirsa ya. Kita akan membahasnya saat ini bersama narasumber, ada Pak Refrizal, anggota DPR RI dari fraksi PKS. Selamat malam, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, dan kemudian ada Pak Adi Prayitno nih, pengamat politik. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Rahma. Ya. Ada juga Pak Profesor Hamka Haq, anggota DPR RI fraksi PDIP. Selamat malam, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Pak Muhammad Munib, aktivis pesantren. Selamat malam, Assalamualaikum. Malam, salam Mbak Rahma. Iya, baik. Sebelumnya saya ke Pak Adi Prayitno dulu ya, karena pengamat ini Anda melihat Pilkada DKI ini benarkah, karena begini, banyak pengamat yang kemudian mengkait-kaitkan bahwa kekalahan Ahok ini karena sentimen agama, bahwa Ahok kalah karena isu SARA saja, begitu. Pertama yang ingin saya komentari, Mbak Rahma, terlalu simplistis sebenarnya jika ada kesimpulan bahwa kemenangan di Jakarta ini oleh Anies dan Sandi itu soal agama. Karena preferensinya cukup nyata, hampir semua wilayah Pak Anies menang. Bahkan di basis-basis komunitas tertentu, etnis-etnis Cina, Tionghoa, ataupun basis yang lebih lebih minoritas, Anies juga bisa dipastikan menang di Jakarta Barat, Jakarta Utara, bahkan di Kepulauan Seribu. Kalau kemudian ini disapu bersih misalnya, Anies Sandi menang karena faktor agama, kita patut mempertanyakan itu. Bahkankah kita bisa melihat juga bahwa faktor minoritas di kelompok-kelompok yang dimenangkan Anies juga awalnya putaran pertama kalau kita baca ya lebih condong ke Pak Ahok misalnya. Ini yang menurut saya cukup simplistis. Nah yang kedua, kita juga harus pahami bahwa kemenangan Pak Anies Sandi ini harus dipahami bahwa paslon nomor 3 ini adalah merupakan titik kumpul semua kepentingan. Pertama misalnya titik kumpul orang yang ingin gubernur baru, titik kumpul orang yang ingin melawan orang yang dianggap menodai agama, Pak Ahok dalam konteks ini. Yang ketiga adalah orang yang ingin perubahan dengan cara-cara baru, tentu dengan memilih gubernur baru. 3 komponen ini yang kemudian lupa dibaca sebenarnya. Makanya kemudian saya ngomong di banyak kesempatan bahwa ini sebenarnya adalah dosa para peneliti yang selalu ngomong bahwa soal Jakarta ini persoalan melulu persoalan agama. Ini menurut saya cukup menafikan akal sehat kita. Baik, itu yang sering terjadi Pak Hamka Haq ya. Hingga saat ini begitu masih banyak berkeyakinan ya bahwa kemenangan Anies ini adalah kemenangan kaum radikal gitu ya. Bahwa ini adalah masalah sentimen agama yang kemudian menimbulkan polarisasi masyarakat semacam muslim dan muslim, non-muslim seperti itu. Saya kira saya sependapat dengan Pak Yudi. Bahwa jangan kita sekarang menjadikan barometer Jakarta ini sebagai seolah-olah antara muslim dan non-muslim. Itu sangat berbahaya. Karena begitu kita mengatakan ini adalah antara muslim dan non-muslim, ini berarti kita sedang mempolarisasi bangsa ini. Ya saya sendiri menilai Pilgub Jakarta ini sudah merupakan bagian dari kegiatan reguler dari demokrasi kita. Tapi polarisasi itu sudah terlanjur terjadi tampaknya, Pak. Iya, makanya kita harus bagaimana cara untuk meredam kelanjutan polarisasi itu kalau terjadi. Jangan kita melanjutkan lagi lah. Ini sudah selesai persoalannya kan. Jadi demokrasi sudah demikian. Saya melihat memang Ahok ini suaranya ya seperti yang diperoleh pada putaran pertama. Jadi satu kesimpulan bahwa Ahok itu punya basis pendukung yang setia. Ya memang diharapkan tadinya suara dari Agus Silpi yang bisa diraih, tapi mungkin dalam hal ini Anies Sandi lebih beruntung. Tapi masih banyak pengamat yang kemudian mengkaitkan tadi itu bahwa ini adalah masalah sentimen. Tadi Litbang Kompas juga mengatakan ya. Itu memang benar, tapi itu biarlah itu masa lalu. Dari begitu selesai pilkada ini kita harus lupakan semua itu. Mari kita bangun Jakarta ini sebagai suatu Jakarta baru yang di dalamnya ya, saya kira juga Anies Sandi sudah berjanji pada beberapa hari yang lalu di ILC bahwa kita akan membangun Jakarta. Saya sendiri dalam pihak Ahok ini ya pandangan saya begitu. Kalau ini sudah selesai, jangan kita, karena Ahok sendiri kan punya pendukung muslim. Ya kan, meskipun saya tidak punya KTP Jakarta, tapi karena partai saya itu adalah pendukung Ahok Jarot, maka saya lihat dari 42% ini mungkin 75% diantaranya itu muslim yang mendukung. Ya, jadi jangan kita membuat bahwa ini kemenangan Islam, ini kekalahan non-muslim, itu sangat berbahaya bagi bangsa ini. Ya, apalagi kalau nanti dibawa ini ke daerah-daerah, sangat berbahaya. Menular ke daerah-daerah. Kenapa saya katakan demikian? Karena Jakarta ini sangat heterogen dan tidak ada etnis yang dominan. Jadi ini Jakarta mungkin isunya isu agama saja.
Tapi kalau dibawa ke Kalimantan, dibawa ke Maluku, bisa menjadi tragedi nasional lagi di sana kan. Pernah kita mengalami tragedi nasional sampai ke fisik begitu ya, bentuknya, bukan hanya di antar Madura saja. dengan apa di baik. Bukan hanya dunia maya, tapi dunia nyata. Saya berharap supaya ini jangan lagi terus ada isu kekalahan non-muslim, kemenangan Islam, itu sangat berbahaya. Ya, tetapi ya ini Pak, ya Pak Munib, tetap saja ya bahwa salah satunya tadi survei Litbang Kompas mengatakan naiknya pilihan politik berdasarkan basis primordial agama atau sering disebut politik aliran gitu. Ini jelas membuat pengamat juga kemudian terus saja mengkait-kaitkan pilkada ini dengan masalah SARA. Saya melihatnya sebetulnya saya berharap tahun 99 politik aliran ini sudah runtuh gitu. Saya kebetulan ada politisi PKS ya. Seingat saya kayak gitu. Mas Anies Mata mengatakan saat itu inilah the end of politik aliran tahun 99. Tapi yang saya sayangkan kemudian, nah ini yang barangkali saya melihat politik aliran tetap tidak bisa kita hilangkan karena kenyataannya sekalipun tahun 99 misalnya kita melihat hasil angka bahwa politik aliran ini nggak laku pada dasarnya. Tetapi kenyataannya kemudian karena peluangnya besar di dalam konteks DKI ini, instrumen agama, sentimen keagamaan ini tetap digunakan. Saya pikir perkembangan dari sejak 99 sudah berakhir. Tetapi ya itulah kenyataannya bahwa partai politik masih melihat peluang untuk menggunakan sentimen agama untuk meraup suara. Dan ini memang sangat disayangkan. Ya, baik, memang seperti itu Pak ya. Rasanya memang kita melihat kayaknya sulit dijauhkan lah ya, sulit dikatakan bahwa memang dalam pilkada ini sering paslon mengangkat sentimen agama begitu. Jadi saya sependapat sama Pak Adi sama Pak Hamka Haq ya. Kita sudah selesai. Makanya kita berdewasa dalam berdemokrasi kalau saya. Selesai persoalan itu semua. Jadi saya termasuk yang diundang pertama pro kontra di sini sama Rahma dengan Bang Ruth. Termasuk saya telah memaafkan juga Bang Ruth, nggak usah potong kuping kan sebelah. Yang memotong payudara juga nggak usah potong. Kita sudah berdamai, selesaikan persoalan kita. Perkara kita berbeda, sunatullah kita berbeda. Saya ibu kita berbeda. Ya tapi begini loh Pak ya. Tapi itu namanya, itu yang dinamakan, saya sampaikan juga di sini waktu itu. Itu yang kita sebut dengan bineka. Bineka itu sudah sunatullah. Nggak bisa kita pungkiri dalam kehidupan kita. Pak Refrizal, mungkin Anda bisa mengatakan sudah selesai, kita sudah selesai, tapi kenyataannya tidak selesai, belum selesai Pak. Harus pemimpin yang mengatakan begitu. Kalau orang pemimpin maunya ribut terus ya nggak jadi. Pemimpin itu sudah Ahok sudah pidato kalah, Anies juga sudah. Makanya kita juga termasuk, saya kan termasuk pemimpin anggota DPR yang diamanahkan 3 periode saya di DPR. Saya harus mengatakan demikian. Dan kami menolong orang pun PKS tidak memilih orang itu beragama apa, di Bahorok kita bantu, di NTT kita alor kita bantu kalau ada musibah, di Papua juga kita bantu. Tapi seringkali dituduh begini Pak, kubu Anies inilah yang katanya dalam kampanye menebar kebencian. Itu kan yang paling sering. Ini saya yang tahu proses. Kenapa kita pakai Anies? Kan PKS mengalah. Saya pernah bicara dengan, dulu kan kita nyalonin Risma dengan Sandi, PDI nggak ngasih. Saya bilang sama Prof Endrawan itu teman saya di PDP. Terakhir saya bicara, Prof, ini kalau siapa namanya Ibu Risma nggak jadi sama Sandi, jangan kaget, saya pakai Anies Sandi. Kok bisa Pak? Politik ya bisa, karena kita melihat situasi Jakarta itu begini, 30-30 ini ekstrem kiri, ini 30 ekstrem kanan. Kita anggap Anies ini di tengah, gitu yang saya sampaikan tadi, ini di tengah Anies ini. Ini di titik tengah yang kita lihat kan, dia kan didikan termasuk didikan Cak Nur juga ya, titik tengah. PKS ngalah sampai nangis itu Prabowo, PKS dapat apa? Kami ngalah ke si Anies karena kami nggak mau berbenturan satu dengan yang lain. Itu PKS ngalah sampai Prabowo nangis, PKS dapat apa? Kami kasihkan seatnya kepada Anies. Padahal kita udah menunjuk tadinya Mardani, Dr. Mardani, orang Betawi asli menjadi calon gubernur kita atau wakil gubernur kita. Ya. Tapi kami mengalah. Saya uji itu ya. Ya, kalau memang pada dasarnya pemilihan Anies ini atas pertimbangan. Memang itu pertimbangannya. Iya, 30-30.
itu kesadaran bahwa Anies adalah titik temu kalau Mas Adi itu. Ya, betul, Tapi betul. bolehkah tahu saya, ini penasaran juga sebagai pengamat lepas saya itu. Bagaimana kemudian kesadaran bahwa Anies ini titik temu bagi pemilih kanan dan kiri, tapi kemudian menggunakan isu sebesar-besar. Apa Mas EM yang dalam hal ini apa namanya Mengangkat isu sara dan menggunakan isu yang sangat menjijikkan ini? Tapi saya nggak mengerti dari mana Anda mengatakan Anies tidak pernah dalam Anies debat apa yang pernah lain. buat isu? Anda nuduh isu kalau gitu. Enggak, Nggak gini, pernah. tadi PKS apa pernah buat isu? Gerindra apa pernah buat isu? Pernah nggak dengar? Nggak pernah. Oke, enggak, tadi titik berangkatnya Itu kalau menarik bagi kita, saya itu. nah, makanya kita berdemokrasi, kita pahamkah selesai. Nggak, maksudnya Pak Munib mungkin dalam kampanye-kampanyenya tadi Kampanye itu mana? mungkin Nggak ada. Kita kampanye akbar di lapangan Manting ada bicara begitu? Tidak ada bicara gitu. agar di masjid-masjid Kita agar bicaranya OKOC, kita bicaranya keadilan, ada berpihak pada keadilan, kita Jadi bicara reklamasi. fakta penggunaan ayat dan mayat ini lantas Mana? apakah ada Mana benar? iblis yang menginginkan juga itu? Ya. Enggak, Emang ini itu kan bicara tuduhannya. itu. Enggak, tuduhannya. Enggak, Pak. Saya tadi tertarik. Ya coba kalau Anda pernah menuduh itu, coba sampaikan tim sukses kami yang mana yang bicara. Tentu. Kalau ada tuduhannya, cobalah. Kalau Anda orang intelektual, coba tuduhan kalau berdasar tuh tuduhannya, coba baca. Nah, mungkin yang dimaksud ini Anies sering berkunjung ke FPI. Nah ini yang saya dudukan. Waktu di LC sudah didudukan sama Anies. Kalau padahal saya berkunjung ke semua. Saya termasuk yang menyarankan Anies waktu deklarasi di PKS. Setelah selesai deklarasi saya ingin selesaikan ya. Anies, Pak Anies, kita ini bineka Pak Anies. Pak Anies harus mendatangi semua kelompok. Islam saja sudah bineka. Saya dikritik, saya bilang itu yang ngimamin waktu sholat deklarasi itu Hidayat Nurwahid pakai kaos kaki, itu dikritik. Sesama Islam saja kita sudah berbeda fikihnya. Makanya Pak Anies, Anda datangi semua kelompok, termasuk semua. Saya nggak nyebut ini FPI-nya, semua yang berbeda Anda datangi. Termasuk yang beda agama, datang juga semua. Emang kenapa FPI, Pak? Ya, antara lain artinya kan Ya kenapa? Kita FPI itu adalah warga bangsa kita. Nah ini yang harus kita ajak berbicara. Belum dinyatakan ormas terlarang juga sih, Pak. Framing ya, jangan negatif saya tanpa kita berdasar gitu. Saya sebetulnya sadar tentang itu. Enggak, saya sedang tadi mau menguji Bapak karena Anies ini dipilih sebagai ruang temu dari 30 dan 30 itu. Yang menarik bagi saya adalah kalau Anies dianggap sebagai bagian dari ruang temu, artinya agar bisa dipilih dibela menengah. Tapi kenapa kemudian karena yang 30 ini yang harus kita ambil suaranya. Iya. Masa kita kasih ke Ahok? Kita pilkada nih Pak. Iya. Kita kan pemilu. Kalau pemilu nggak kita lepasin ke Ahok. Bukan itunya Pak. Kita pengen menang. Tertarik. Ya. Kalau 40 dong kita nggak menang Pak. Baik, saya sudah paham ya mengapa kita mau 58%. Baik. Mau di atas 50. Ya, kita singkatnya tadi mengapa menggunakan istilah ayat dan mayat begitu, serem sekali istilahnya. Kami akan kembali pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini.